Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kebijakan murur dan tanazul akan diterapkan pada penyelenggaraan puncak ibadah haji tahun 2025. Langkah ini dilakukan sebagai cara mengatasi kepadatan jemaah saat puncak haji di Mina dan Musdalifah. Kementerian Agama Republik Indonesia akan menerapkan kebijakan murur dan tanazul pada penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah 2025 Masehi. Langkah ini dilakukan sebagai cara mengatasi kepadatan jemaah saat puncak haji di Mina dan Musdalifah. Murur merupakan skema ketika jemaah melintas di Musdalifah tanpa turun dari kendaraan dan langsung menuju Mina setelah wukuf di Arafah tanpa bermalam. Sementara tanazul adalah sistem yang memungkinkan sebagian jemaah untuk tidak menginap di tanah Mina, melainkan menginap di hotel yang telah disiapkan yang berada di dekat dengan lokasi melempar jumroh atau jamarat. Pada musim haji tahun ini, akan ada 38.000 jemaah yang akan mengikuti skema ini. Di Mina, di Mina karena memang jumlah kawasan ya memang segitunya dari dulu ya, sehingga memang mau tidak mau juga harus kita kurangi kapasitasnya. Nah, ini tahun ini ada rencana yang mudah-mudahan juga berjalan dengan skenario tanazul. Jadi tanazul itu nanti ada jamaah ada sekitar kemarin kalau nggak salah 38.000 ya. 38.000 yang ditargetkan nanti jamaahnya itu tidak menginap di tenda, Pak. Mabit tetap di Mina, tapi mereka menginap di hotel yang ada di sekitar Jamarot. Kebijakan murur dan tanazul telah melalui proses kajian, di mana hal ini juga mendapat dukungan dari pemerintah Arab Saudi dan disetujui oleh ormas-ormas Islam besar di Indonesia. Dari Jakarta, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Pemirsa, kami ajak Anda berwisata ke Danau Alam yang berada di ketinggian 2.100 meter di atas permukaan laut, yaitu Ranu Regulo di Lumajang, Jawa Timur. Terletak di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, danau ini menawarkan keindahan alam yang menenangkan. Seperti inilah keindahan Danau Ranu Regulo, sebuah surga tersembunyi di kaki Gunung Semeru, tepatnya di Desa Ranupani, Kecamatan Senduro, Lumajang, Jawa Timur. Berada di ketinggian sekitar 2.100 meter di atas permukaan laut, suasana di sini begitu sejuk dan alami dengan pepohonan cemara yang mengelilingi danau. Selain menjadi destinasi favorit para pendaki sebelum melakukan pendakian ke Gunung Semeru, Ranu Regulo juga menjadi tempat berkemah yang nyaman. Udara yang segar, suara alam yang menenangkan, serta pemandangan yang memanjakan mata membuat tempat ini sangat cocok untuk melepas penat dari hiruk-pikuk kota. Air di danau yang jernih menciptakan refleksi yang sempurna antara langit dan permukaan air, juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Udaranya mungkin kali ya, terus pemandangannya yang adem, sepi dan tenang. Kalau danaunya gimana? Danaunya bagus banget sih, cocok untuk foto-foto ya, bersih. Hawanya dingin, bagus, tempat-tempatnya juga bagus juga. Cocok buat ini ya, foto-foto. Iya. Jika berkunjung ke sini, Anda wajib membawa jaket tebal karena suhu saat malam hari bisa mencapai 5 derajat Celcius. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, ajang bersepeda bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung digelar Sabtu pagi. Selain mempertemukan pesepeda dari seluruh komunitas, ajang ini juga bertujuan menjadikan kota Jakarta sebagai destinasi olahraga internasional.
Acara goes bertemakan Silaturahmi Ride 2025 digelar di Jakarta pagi tadi. Ajang bersepeda bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini juga mengajak 400 peserta goes sejauh puluhan meter di sejumlah rute dari Balai Kota hingga Bundaran Senayan. Selain menggemari olahraga sepeda, Pramono Anung juga menilai komunitas sepeda di Jakarta begitu besar. Sehingga ajang ini dapat mempertemukan seluruh komunitas dan kota Jakarta sebagai destinasi olahraga internasional. Jakarta harus menjadi destinasi sport untuk semua cabang olahraga. Makanya saya secara khusus mengundang Pak Okto ini untuk hadir karena beliau adalah Presiden Olimpiade, sehingga dengan demikian untuk ke depan kita bersama-sama akan menggalakkan olahraga yang di Jakarta, tidak hanya lari, tidak hanya sepeda, tetapi cabang-cabang difabel pun kami bersedia untuk menjadi tuan rumah dari berbagai event internasional. Ajang yang berlangsung sejak pukul 5.30 hingga pukul 8 pagi tadi diberlakukan rekayasa lalu lintas di 28 titik jalan protokol, terutama di kawasan Bundaran Patung Kuda hingga Bundaran HI dengan sistem buka tutup secara situasional. Dari Jakarta, Syahriza Zanski, Pandu Priyo, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Siang, pemirsa. Pemerintah Provinsi Jakarta akan menggratiskan moda transportasi publik untuk perempuan saat Hari Kartini 21 April 2025. Bebas tarif seluruh moda transportasi publik juga akan diberikan untuk semua jenis kelamin pada 24 April bertepatan dengan Hari Transportasi Nasional. Kabar gembira bagi Anda, perempuan, warga Jakarta dan sekitarnya. Pada peringatan Hari Kartini 21 April nanti, seluruh perempuan akan bebas menumpangi moda transportasi publik di Jakarta secara gratis. Selain bus Transjakarta, transportasi publik yang bisa ditumpangi kaum perempuan secara gratis adalah Mass Rapid Transit atau MRT dan Long Rapid Transit atau LRT. Sementara pada Hari Transportasi Nasional 24 April nanti, Pemprov DKI Jakarta juga akan kembali menggratiskan moda transportasi massal untuk laki-laki dan perempuan. Penggratisan ini juga sekaligus peluncuran trayek baru Trans Jabodetabek rute Blok M, Alam Sutera, Tangerang. Siapapun selama dia perempuan, naik transportasi di Jakarta gratis. Kecuali yang taksi ya, karena taksi kan bersifat personal. Tetapi naik LRT, MRT, Transjakarta itu kita gratiskan. Nah, untuk tanggal 24 April itu adalah hari yang disebut dengan hari transportasi. Maka tanggal 24 April kami akan meluncurkan trayek baru dari Blok M ke Alam Sutera. Dan pada saat itu juga kami akan menggratiskan seluruh trayek, termasuk MRT, LRT, Transjakarta, bagi siapapun mau laki mau perempuan gratis. Meski begitu, Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta agar penumpang tertib saat menumpangi moda transportasi publik, baik selama di halte atau stasiun hingga di dalam rangkaian. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.